Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Anissa dari kelas IFPJJ 4601. Pada video kali ini saya akan membahas terkait tugas pengenalan mata kuliah manajemen proyek, yaitu membuat infografik. Di sini saya telah membuat infografik tentang manajemen proyek TIK yang terdiri dari proses dan tools. Nah, jadi untuk poin pertama itu ada definisi manajemen proyek TIK. Jadi manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat TIK itu merupakan suatu disiplin ilmu yang mengatur, merencanakan, dan mengawasi proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Jadi, manajemen proyek TIK itu melibatkan berbagai proses, mulai dari pengembangan perangkat lunak sampai ke implementasi sistem informasi. Kemudian untuk poin kedua, karakteristik proyek apa bedanya dengan operasional. Nah, kalau untuk karakteristik proyek itu satu, dia unik. Jadi setiap proyek memiliki tujuan dan hasil yang spesifik. Kemudian karakteristik lainnya itu sementara. Proyek itu memiliki waktu awal dan akhir yang jelas, tidak berlangsung selamanya. Dan selanjutnya itu ada sumber daya terbatas. Proyek memiliki batasan dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya lainnya. Dan proyek itu eh, memiliki tujuan tertentu. Kemudian untuk operasional, operasional itu sifatnya terus-menerus. Kalau proyek itu sifatnya kan sementara. Lalu kalau operasional itu fokusnya itu pada pencapaian tujuan, maaf, maksudnya proyek itu berfokus pada pencapaian tujuan tertentu. Kalau operasional fokusnya itu pada pemeliharaan dan pengelolaan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk outputnya, proyek itu menghasilkan output yang baru, sementara operasional mempertahankan dan mengelola output yang sudah ada. Kemudian, jenis organisasi proyek. Nah, untuk jenis organisasi proyek itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada struktur proyek murni, jadi semua sumber daya dan staf terpusat pada proyek memberikan fokus penuh pada proyek tersebut. Kemudian ada struktur fungsional. Proyek dikelola dalam konteks departemen fungsional yang ada dengan manajer proyek yang memiliki kontrol terbatas. Dan yang ketiga itu struktur matriks. Jadi kalau matriks ini kombinasi antara struktur proyek dan fungsional, di mana anggota tim berasal dari berbagai departemen dan melapor kepada manajer proyek dan manajer fungsional. Dan poin yang keempat itu ada terkait proses manajemen proyek dari langkah demi langkah. Untuk yang pertama, itu proses pertama ada inisiasi. Jadi ini pada inisiasi menentukan tujuan proyek, mendefinisikan ruang lingkup, dan mendapatkan persetujuan. Proses yang kedua itu perencanaan. Di perencanaan ini mengembangkan rencana proyek yang mencakup anggaran, jadwal, sumber daya, dan resiko. Proses yang ketiga itu pelaksanaan. Pelaksanaan ini ya melaksanakan rencana proyek, mengelola tim, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Proses yang keempat, pengawasan dan pengendalian itu memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perubahan jika diperlukan. Dan yang terakhir, proses kelima itu ada penutupan, menyelesaikan semua aktivitas proyek, menyerahkan hasil, dan mengevaluasi kinerja proyek. Poin yang kelima, sertifikasi. Sertifikasi yang bisa diambil itu diantaranya ada CAPM, kemudian ada Prince 2 Foundation Certified, lalu ada juga CSM Certified dan PMP Certification. Nah, untuk toolkitnya itu lumayan banyak ya, di sini bisa dipilih. Toolkit manajemen proyek TIK itu ada Jira Software, Slack, Trello, Microsoft Project, dan Asana. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.